Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Itu ada beberapa program perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada program Gunting Sarifuddin, tokohnya Safruddin Prawira Negara. Kebijakannya itu dengan menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan kiri. Guntingan uang kertas kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanannya dapat ditukarkan dengan obligasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah mata uang yang beredar dan sekaligus menambah kas negara. Yang kedua itu ada program ekonomi benteng. Tokohnya Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Dia adalah bapak dari Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Nah, di sini dia bekerja pada masa kabinet Natsir. Dia tujuannya melindungi pengusaha dalam negeri atau pengusaha nasional atau pengusaha Indonesia dengan cara memberikan kredit dan lisensi impor hanya kepada caranya di sini memberikan bantuan kredit dan bimbingan yang konkret, yang nyata. Bantuan ini diberikan kepada sebanyak 700 pengusaha pribumi. Namun program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif pengusaha Indonesia dan dana kredit itu banyak yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga itu ada program ekonomi Alibaba. Tokohnya Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo. Ini terjadi pada masa kabinet Ali I. Ali mewakili pengusaha pribumi, Baba mewakili pengusaha Cina. Jadi ini tujuannya atau caranya atau bentuknya adalah pembelian kredit dan lisensi hanya kepada pengusaha nasional agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Sengaja program ini dikasih nama Alibaba karena pemerintah menyandingkan pengusaha nasional dengan pengusaha asing agar pengusaha nasional dapat belajar lebih banyak kepada pengusaha asing. Nah, cuma di sini program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan dengan pengusaha yang non-pribumi. Selanjutnya itu ada persetujuan finansial ekonomi atau FINEK pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Ini dia kita melakukan perundingan di Jenewa, Swiss, diwakili oleh Anak Agung Gede Agung. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan. Yang pertama membubarkan hasil KMB, yang kedua hubungan FINEK Indonesia dan Belanda didasarkan pada hubungan bilateral atau dua negara, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Nah, ini kabinet dilakukan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Selanjutnya gerakan ekonomi Asaat, sudah jelas tokohnya Mr. Asaat, bertujuan untuk melindungi perekonomian Indonesia dari asing, terutama pengusaha Tionghoa. Caranya masih sama dengan beberapa program yang kakak sebutin di atas, yaitu membuat lisensi khusus untuk pengusaha pribumi. Nah, selanjutnya ada rencana pembangunan 5 tahun. Ini dilakukan karena ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan inflasi dan lambatnya pembangunan. Pada awalnya kabinet menekan program pembangunan ekonomi jangka pendek, kemudian dibentuk Badan Perancangan Nasional yang disebut dengan Biro Perancang Negara. Namun pada akhirnya digunakan rencana strategis, lalu berarti dia ini berawal dari, pokoknya rencana pembangunan 5 tahun ini berawal dari kondisi inflasi yang dihadapi oleh negara Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir itu belum yang terakhir ya, ada Musyawarah Nasional Pembangunan pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Tujuannya mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh dan jangka panjang. Nah, selanjutnya itu dilakukan pada masa
Kabinet Sukiman. Bukan. Yang pada masa Kabinet Sukiman ini adalah nasionalisasi perusahaan The Javas Bank. Nah, nasionalisasi Bank Nasional milik Belanda menjadi nasionalisasi. Apakah nasionalisasi? Artinya kita ambil alih Bank Belanda, kita jadikan Bank Indonesia. Nah, kita kasih nama Bank BI. Jadi itulah sedikit sejarah Bank Nasional Indonesia. Nah, itu resmi berganti nama menjadi Bank BI itu 1 Juli 1953. Oke, sekian dulu penjelasan kakak. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. See you.